Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4, mata kuliah Metodologi Pendidikan Kimia. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai pentingnya perubahan paradigma pembelajaran. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Anfaza Rizka Aprilia dengan NPM 2013-023006. Lalu yang kedua yaitu ada Dewi Sinta Amelia dengan NPM 2013-023052. Lalu dengan saya sendiri Erviantina Helmi NPM 2013-023036. Lalu ada teman saya lagi yaitu adalah Ardini Anggun dengan NPM 2013-023010. Lalu teman saya yang berikutnya adalah Nengah Anggi Puspita dengan NPM 2013-023058. Lalu rekan saya selanjutnya yaitu adalah Zila Zafira dengan NPM 2013-023034. Dan yang terakhir yaitu ada Aikomang Edo Brilian dengan NPM 1753-023004. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang. Jadi dari sini akan mewawancari beberapa hal, yaitu yang pertama, bagaimanakah metode ibu mengajar mata pelajaran kimia ini selama masa pandemi ini? Metodenya campur-campur, tapi kan di sekolah itu offline ya, cuma gurunya datang ke sekolahan. Terus kita Zoom meeting, cuma nggak semua, kadang tuh cuma absennya aja gitu Zoom meeting. Kadang ada materi yang presentasi pakai Zoom ada, terus pakai GCR sih kalau saya, kalau ulangan-ulangan pakai Google Form gitu. Terus kadang yang ngasih video, saya buat video sendiri di kelas, nanti saya kirim isinya penjelasan gitu sih, lebih kayak gitu aja sih ya, campur-campur lah, Zoom, GCR, WA, pakai YouTube kadang. Terus terakhir kemarin pakai Quizizz untuk tanya ulangan, ngambil nilai ini aja KD, akhir KD gitu, anak-anak ikut Quizizz. Respon siswanya selama ini apa banyak yang komplain kesusahan atau senang-senang aja gitu dengan metode pembelajaran? Komplain kesusahan sih enggak sih ya, mereka tuh banyak komplain kurang nyambung. Kurang nyambung kan, karena jelasin juga kan nggak maksimal. Cuma kadang ya udah dikasih rangkuman sama video itu sih yang agak bantu mereka. Cuma ya itu sih namanya buat anak-anak ya, kadang nggak dibuka tetap aja videonya udah dikasih. Perbedaan yang signifikan yang ibu rasain selama dari ngajar offline ke ngajar online itu apa perbedaannya? Ya ribet lah. Satu, kita absen itu kan semuanya di online ya, HP, di laptop, itu harus kita pindahin lagi ke buku nilai, buku absen gitu loh. Jadi kerjanya itu 2 kali. Udah bikin soal apa itu kan di input lagi gitu ya ke GCR, bikin lagi gitu. Jadi agak ruwet sih, 2 kali kerja kalau ada ibu. Jadi itu termasuk ke dalam kesulitannya mengajar daring juga. Sama bingung ya kalau jelasin yang pakai harus pakai nulis gitu, itu agak ribet jelasinnya. Terus kalau misalnya ada siswa yang komplain kayak ibu kurang ngerti atau gimana, itu ibu ngerespon balik siswanya kayak? Iya, mereka itu kalau saya ngajar itu saya suruh japri yang nggak paham di mana gitu ya. Nanti ada beberapa yang japri, memang nggak semua sih, paling sampai 5 orang lah, 1-5 orang japri, dia motoin terus minta jelasin. Kadang-kadang sih mereka nulis penjelasan mereka, minta koreksi bener nggak maksud mereka itu kayak gitu, ya udah gitu aja. Tapi japri, lebih ke japri di WA aja. Jadi siswanya banyak lumayan aktif atau? Ada di kelas tuh ya, ada 1-5 yang aktif kayak gitu. Cuma ya ada juga yang diem aja tuh ada. Yang cuma absen aja ada? Yang cuma absen aja ada, yang nggak pernah absen juga ada. Terus
Harapan Ibu untuk siswa-siswa Ibu selama pembelajaran daring ini apa, Bu? Ya kalau saya harapannya semoga mereka nggak bosen, karena kan kayak gitu terus ya, nggak pernah ketemu sama temen dan lain-lainnya itu. Ya semoga tetap semangat aja belajarnya, walaupun monoton lah ibaratnya, tetap virtual terus, tapi ya mau gimana, harapannya itu aja, sehat dan tidak bosan lah belajar. Tapi untuk sekolah ini belum ada rencana pembelajaran offline juga ya? Ada, tapi masih dikaji lagi nanti itu sistemnya gimana, kan banyak tuh mahasiswanya aja 1.000 sekian gitu kan, terus kelasnya juga kalau buat satu-satu gitu kan nggak cukup. Ya udah masih dikaji sih, jadi belum tahu nanti semester ajaran baru besok kayak mana. Di apa namanya, jadi offline apa enggak, cuma rencananya offline ya. Cepet offline. Ya iya, apalagi kan di sini ibaratnya gurunya udah jarang ya, yang muda ya, yang muda ada berapa orang gitu kan yang pinter-pinter IT segala aplikasi segala macam. Jadi ya kasihan lah ngeliat yang guru-guru yang kurang paham IT mah. Terus kan kalau pembelajaran kimia ini kan banyak praktikum gitu, Bu. Terus kalau selama online ini praktikumnya sistemnya gimana? Praktikumnya itu kemarin saya yang praktikum, tapi saya di videoin gitu, di lab apa enggak di ruangan gitu aja sih, bawa berapa sampel gitu aja sambil diliatin. Tapi kalau sekiranya agak ruwet, saya nyari praktek di YouTube aja, tapi mereka yang ngamatin. Jadi mereka nggak praktek di rumah sendiri gitu? Enggak, soalnya Karena kan bahannya juga kan kadang kan nggak ada di luaran. Kalau suruh beli sendiri ya kasihan lah. Itu sih kalau praktikum ya ya jadinya banyak mereka nggak praktikum sama sekali. Sedih juga. Ya nggak ada. Pada presentasi kami hari ini ada 2 pembahasan. Yang pertama yaitu adalah paradigma pembelajaran, dan yang kedua yaitu adalah pentingnya perubahan paradigma pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan terhadap guru di SMA Negeri 9 Bandar Lampung, banyak kendala yang harus dialami oleh guru maupun siswanya selama proses pembelajaran berlangsung. Materi yang disampaikan melalui virtual sulit untuk dipahami oleh beberapa siswa. Guru pun kesulitan dalam mengatasi proses ajar mengajar yang bagaimana agar materi dapat disampaikan dengan baik untuk para siswa. Beberapa praktikum selama proses pembelajaran tidak dapat dipraktikkan langsung oleh siswa, dikarenakan terkendala oleh bahan dan alat praktikum yang sulit dijangkau di lingkungan masing-masing siswa. Pada akhirnya, guru dan siswa mau tidak mau harus tetap melakukan seluruh proses pembelajaran secara virtual di rumah masing-masing. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami menganalisis pentingnya perubahan paradigma bagi permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran daring di SMA Negeri 9 Bandar Lampung tersebut. Perubahan paradigma pembelajaran ini perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dan memperbaiki proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan efisien. Masalahnya yang pertama, apakah faktor utama penyebab terjadinya permasalahan yang ada dalam hasil penelitian dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan tersebut? Yang kedua, proses pembelajaran yang bagaimanakah yang efisien untuk dilakukan guru dan siswa selama pembelajaran daring ini? Kemudian tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui faktor utama adanya ketidakefisienan proses pembelajaran daring yang dilakukan selama ini karena masih adanya kesalahan paradigma pembelajaran yang diterapkan hingga saat ini. Yang kedua, menggambarkan solusi paradigma pembelajaran yang baru dan harus menjadi evaluasi tersendiri bagi para guru dan siswa selama proses pembelajaran online maupun offline berlangsung. Paradigma pembelajaran ada 3 bahasan, yaitu yang pertama, pengertian paradigma. Menurut Atmaja, paradigma dinyatakan sebagai pendekatan. Pendekatan yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah pendekatan objektif, di mana pendekatan objektif yang melahirkan penelitian kuantitatif, dan pendekatan subjektif yang melahirkan penelitian kualitatif. Pada abad ke-21, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan perubahan paradigma pembelajaran yang ditandai dengan perubahan kurikulum, media, dan teknologi. Media pembelajaran yang baik
menginterpretasikan konsep abstrak menjadi mudah dipahami. Bahasan yang kedua yaitu masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 mengharuskan pembelajaran dilakukan di rumah. Dan ini merupakan faktor utama dari semakin pesatnya perkembangan iptek dalam sistem pendidikan di Indonesia. Proses pembelajaran di rumah menjadi tantangan tersendiri bagi para guru dan siswa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran kimia dilakukan dengan metode-metode konvensional yang cenderung monoton. Metode konvensional di sini artinya masih mengandalkan ceramah dan bersifat tekstual. Metode konvensional ini bukan tidak boleh dilakukan, namun perlu metode lain agar tidak timbul paradigma bahwa kimia hanyalah pembelajaran tentang rumus dan teori hafalan. Di era digital seperti sekarang ini, guru sebaiknya mempunyai paradigma yang baru terhadap pembelajaran kimia. Sudah saatnya guru memanfaatkan teknologi dan internet sebagai sarana pembelajaran kimia atau e-learning. Bahasan yang ketiga yaitu paradigma pembelajaran harus diubah ke arah yang lebih modern. Berdasarkan hasil penelitian, paradigma pembelajaran selama proses pembelajaran daring haruslah diubah karena secara tidak langsung guru dan siswa dituntut untuk menguasai iptek selama proses pembelajaran berlangsung. Namun, paradigma pembelajaran yang dilakukan para guru secara umum masih menggunakan paradigma konvensional, di mana proses belajar mengajar masih mengandalkan ceramah. Dalam permasalahan seperti ini, guru masih menjadi pusat belajar atau sebagai satu-satunya sumber belajar. Sebaiknya, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang berlangsung, paradigma ini haruslah diubah. Karena memang tidak sesuai dengan prinsip belajar mengajar atau pembelajarannya itu sendiri. Pembelajaran daring menggunakan e-learning yang menggunakan teknologi yang sangat canggih tentunya banyak memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya yaitu terdapat kelebihannya bisa menumbuhkan motivasi belajar, meningkatkan aktivitas belajar siswa, tentunya juga dapat membantu siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kemudian mengasah daya kreativitas dan melatih kebiasaan penggunaan gadget untuk tujuan yang positif. Ada lagi beberapa kelebihan yang dapat diambil dari pembelajaran dengan menggunakan e-learning. Di antaranya dapat mempermudah komunikasi antara guru dan siswa, karena dengan menggunakan e-learning tidak terbatas jarak dan juga tidak terbatas waktu dan juga tidak terbatas oleh tempat. Selain itu, dengan penggunaan e-learning ini, siswa juga dapat belajar di mana saja dan kapan saja tempatnya, asal memadai sarana dan prasarananya. Di samping memiliki kelebihan, pembelajaran dengan menggunakan e-learning juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu membutuhkan biaya relatif besar untuk sarana dan prasarana penunjangnya, seperti membeli gadget yang memadai dan juga membeli kuota untuk menunjang kebutuhan e-learning. Kemudian berikutnya, pembelajaran dengan menggunakan e-learning tentunya membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai dan hanya dapat dilakukan di sekolah-sekolah tertentu. Tentunya dengan menggunakan gadget sebagai media pembelajaran e-learning diperlukan adanya pengawasan yang ketat terhadap penyalahgunaan gadget, karena penyalahgunaan gadget sangat riskan dan rentan terjadi di dalam pembelajaran e-learning. Selain itu, kekurangan menggunakan e-learning lainnya adalah kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dalam proses pembelajaran. Proses belajarnya juga cenderung mengarah ke
pelatihan daripada ke pendidikan. Selanjutnya yaitu beberapa solusi dalam mengatasi permasalahan paradigma pembelajaran yang masih umum dijumpai di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Khususnya solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam hasil penelitian ini. Yang pertama ada pengembangan manusia atau yang kita sebut dengan human development. Jadi, pengembangan manusia harus menjadi ukuran utama untuk mencapai peran budaya. Pendekatan, strategi, dan metode pembelajarannya adalah mengacu pada konsep konstruktivisme yang mendorong dan menghargai usaha belajar siswa dengan proses inquiry dan discovery learning. Dengan pembelajaran konstruktivisme, memungkinkan terjadinya pembelajaran berbasis masalah. Siswa terlibat langsung dengan masalah dan tertantang untuk belajar menyelesaikan berbagai masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Dengan skenario pembelajaran berbasis masalah ini, siswa akan berusaha memberdayakan seluruh potensi akademik dan strategi yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah secara individu ataupun kelompok. Prinsip pembelajaran konstruktivisme yang berorientasi pada masalah dan tantangan akan menghasilkan sikap mental profesional yang disebut dengan research mindedness dalam pola pikir siswa, sehingga kegiatan pembelajaran selalu menantang dan menyenangkan. Yang kedua yaitu sumber belajar tidak lagi terpusat pada guru dan sekolah. Jadi, perkembangan yang pesat dari teknologi informasi ini memperkuat perlunya paradigma baru dalam pendidikan, di mana guru bukan lagi satu-satunya yang berperan sebagai sumber ilmu, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator ataupun mediator untuk akses pada ilmu pengetahuan. Yang ketiga ialah pendidikan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi dengan lingkungan meliputi hal manajemen, pendidikan, dan manajemen lembaga pendidikan. Terdapat beberapa karakteristik perubahan paradigma dalam manajemen pendidikan, seperti pembelajaran seumur hidup, sekolah multiple mode, kooperatif, dan siap menghadapi pasar yang kompetitif. Sedangkan pada manajemen lembaga pendidikan seperti yang kita alami selama ini, di mana pada waktu sebelumnya sekolah hanya bergerak dan beroperasi sendiri-sendiri secara mandiri, maka dalam konteks pembelajaran masa kini dan ke depan setiap sekolah harus mempunyai dan membangun networking antar lembaga pendidikan yang dapat saling bertukar informasi, pengetahuan, dan sumber daya. Artinya, sekolah lain sebagai institusi tidak lagi dipandang sebagai rival atau kompetitif semata, tapi lebih sebagai mitra atau counterpart. Lalu yang keempat ialah lebih mengutamakan pengembangan nilai-nilai. Tujuan pembelajaran bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tetapi membentuk karakter dan sikap mental profesional yang berorientasi pada global mindset. Fokus pembelajarannya adalah pada mempelajari cara belajar atau learning how to learn, dan bukan hanya semata pada mempelajari substansi mata pelajaran. Holistic Child Development atau pengembangan anak secara menyeluruh menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan. 5. Multiplay inteligasi atau kecerdasan ganda. Multiplay inteligasi atau kecerdasan ganda harus menjadi dasar pengembangan kemampuan belajar untuk hidup. Pada hakikatnya, setiap manusia dilahirkan dengan keadaan cerdas. Tidak ada manusia bodoh. Manusia lahir dengan kecerdasan ganda. Dari hasil penelitian telah ditemukan sedikitnya ada 8 jenis kecerdasan ganda, yaitu 1. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, antara lain dalam mengeja, memahami kosakata, tata bahasa, ringkasnya kemampuan berbahasa atau berbicara. 2. Kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis adalah kemahiran menggunakan logika, akal sehat, dan keterampilan mengolah angka. 3. Kecerdasan visual. Kecerdasan visual adalah kecerdasan gambar dan visualisasi, misalnya pelukis, pemahat, tata ruang, fotografi, dan sebagainya. 4. Kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan kinestetik jasmani adalah kecerdasan seluruh tubuh, misalnya olahragawan, penari, pantomim, dan sebagainya. 5. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kecerdasan yang berkenaan dengan kemampuan bernyanyi, mengingat melodi, musik, mempunyai kepekaan akan irama.
6. Kecerdasan antar pribadi. Kecerdasan antar pribadi adalah kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain atau kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. 7. Kecerdasan intrapribadi adalah kecerdasan memahami diri sendiri, disiplin diri, percaya diri, dan sebagainya. 8. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengenai lingkungan geografis di sekitar kita, misalnya gunung, hutan, flora, dan fauna. Selain itu, ada juga kecerdasan intuisi, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan masih banyak ketemuan lain tentang kecerdasan manusia. Kecerdasan ganda yang dimiliki siswa akan muncul dengan jenis dan caranya masing-masing, sehingga perlu adanya pembelajaran yang dapat mengaktifkan kecerdasan ganda bagi siswa. Guru juga harus mengenal perbedaan karakteristik individual siswa sehingga dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang berbasis individual. Pada pembahasan kali ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita simpulkan. Kesimpulan yang pertama yaitu adalah paradigma baru dalam pendidikan merupakan suatu pola berpikir dan bertindak baru dalam memandang, menyikapi, dan melaksanakan pendidikan. Kesimpulan yang kedua yaitu adalah paradigma baru dalam pendidikan merupakan orientasi tujuan pembelajaran, pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran. Juga peran guru yang bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi lebih berperan sebagai mediator dan fasilitator untuk akses pada ilmu pengetahuan. Kesimpulan yang ketiga yaitu adalah paradigma baru dalam pendidikan juga meliputi manajemen dan dalam pendidikan dan juga manajemen dalam lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu adalah saran. Demikian hasil observasi kelompok kami, semoga bermanfaat sebagai motivasi kita untuk terus berjuang dalam meningkatkan semangat kita meskipun dilakukan secara daring. Karena tidak hanya kita yang merasakan kesulitan selama pembelajaran daring, melainkan juga banyak tenaga pengajar di luar sana yang merasakan hal yang sama. Semoga pandemi ini segera berakhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam menyampaikan materi, begitu juga dengan teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.